Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Ayo membaca. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa, Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik, Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, ya, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata loh. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang, coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik. Apa pula akibatnya jika sawah kering? Kalian telah membaca wacana di atas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kerjakan di buku tugasmu. Tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Nah, kita bisa berdasarkan letaknya. Terletak di Jawa Barat gitu. Waduk Jatiluhur terletak di Jawa Barat. Nah, sini yang tadi tuh ya. Nah, Purwakarta. Jadi Waduk Jatiluhur terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Lalu Waduk Jatiluhur difungsikan sebagai waduk untuk PLTA, ya. Selain fungsinya sebagai PLTA, dia juga sebagai irigasi sawah ya. Untuk irigasi sawah, untuk tempat wisata, ya, seperti itu. Jadi kita bisa banyak yang kita dapatkan di dalam teks ini. Nah, selanjutnya, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Nah, ini tadi dari penjelasannya si Edo dan ya Udin dan Edo. Nah, di sini ya. Nah, dari sini energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Kan airnya waduk ini kan jatuh ya. Jatuh ke sini ya. Nah, di sini ada turbinnya. Nah, di situ akan digerakkan. Kalau air jatuh, ininya akan bergerak. Nah, memutar turbinnya. Setelah itu, turbin ini ya akan menggerakkan generator listrik. Nah, akhirnya nih nyampe ke sini nih. Ininya akan bergerak dan ini akan disalurkan ke
gardu listrik. Nah, seperti ini di gardunya ini. Nah, setelah gardu ini disalurkan ke rumah-rumah nih, seperti ini. Dari sini ke sini. Tuh. Jadi tadi urutannya adalah air ya, air yang di sini, yang di dalam bendungan ini turun ya, jatuh ke sini kan. Jatuh memutar turbin. Terus turbinnya ini menggerakkan generator listrik. Nah, dari generator listrik ini, listriknya akan disalurkan ke gardu listrik. Setelah itu, setelah ditampung di gardu listrik ini, akan disalurkan lagi ke rumah-rumah, bahkan ke kantor. Seperti itu. Nah, selanjutnya di nomor 3. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Ya, berarti dengan cara disalurkan dari gardu listrik. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Nah, bayangkan saja kalau waduknya kering, apakah ada air yang mengalir? Nah, jadi kita lihat kalau ini airnya tidak ada, kering, apakah ini akan mengalir? Tidak. Jadi kalau airnya kering, maka tidak akan ada yang mengalir. Nah, jadi kalau tidak ada yang mengalir, maka listriknya tidak akan tercipta, atau tidak akan ada listrik, tidak bisa mengairi sawah, tidak bisa menjadi tempat wisata. Apa yang mau dilihat kalau waduknya kering gitu ya. Nah, jadi tidak bisa menjadi tempat wisata, tidak bisa mengairi sawah atau mengirigasi sawah, dan yang paling penting tidak bisa menjadikan tenaga listrik, tidak bisa memproduksi listrik. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Nah, wow, ini di rumah semua peralatan rumah tangga ataupun pokoknya yang ada di rumah kita itu kebanyakan menggunakan listrik. Tidak bisa nonton televisi, tidak bisa mengisi baterai telepon seluler, tidak bisa menyalakan komputer, tidak bisa, malam akan gelap, tidak ada lampu. Nah, ada banyak kan, kulkas mati. Mungkin ada yang pakai kompor listrik, tidak bisa masak. Nah, jadi ada banyak masalah yang muncul bila tidak ada listrik, karena kita terbiasa menggunakan listrik. Beda lagi dengan orang yang terbiasa hidup di alam ya. Kalau di alam ya sudah, mereka tidak pernah menggunakan listrik ya. Orang yang di dalam pedalaman ya, suku-suku yang di pedalaman tidak menggunakan listrik, jadi mereka menggunakan pencahayaan seadanya. Biasanya bisa pakai api unggun atau obor atau lampu tembok tuh. Nah, ayo menari. Lani selesai bercakap-cakap dengan teman-teman, kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Nah, dulu kan kita kemarin kita belajar gerak lemah ya. Nah, sekarang kita gerak kuat. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya, iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, yang seperti ini ya. Nah, kakinya diserongkan dengan tumit bertumpu di bawah, begitu ya. Lalu gerakan kedua yang seperti ini juga, miring ke kiri, serong ke kanan gitu. Gerakan ketiganya menukuk lutut dengan mengayunkan tangan ke atas, menukuk siku ke atas ya. Gitu. Nah, semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Ya, kalau geraknya cepat, dance-nya cepat, nah biasanya kita akan lebih mudah berkeringat daripada kita yang bergerak lambat. Ini sama gerakannya, cuman temponya lebih cepat. Kalau temponya lebih cepat itu jantung semakin berdebar lebih kuat gitu ya, lebih cepat juga. Nah, ayo berlatih. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah.
Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Selama kegiatan tersebut adalah tinggal dikurang ya waktu selesai dengan waktu mulai. Jadi 5.30 dikurang 5 adalah 30 menit. Jadi lamanya waktu yang kita kita jadi ini bukan pukul 00:30, tapi ini lamanya waktunya adalah 30 menit. Nomor 2. Ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan pulang adalah tinggal dikurangkan. 18 dikurang 7.30. Nah, karena ini 00 ya, tidak bisa dikurang 30, maka kita ambil 1 jamnya. 1 jam ingat adalah 60 menit. Jadi 17 lebih 60 sama dikurangi 7.30. Ingat ya nak ya, nanti kalau waktu tuh setelah pukul 12, kalau jam 1 siang itu 13, 14 nanti ibu jelaskan lagi. Kalau mungkin ada yang masih kurang mengerti, kalau pukul 16 ini adalah pukul 18 ini adalah pukul 6 sore. Caranya gimana Bu taunya ya? Tinggal 18 dikurang 12 jadi 6 sore gitu. Tapi untuk ini kita langsung kurangkan saja. Oke, 17.60 dikurang 7.30, 0 kurang 0, 0, 6 kurang 3, 3, 7 kurang 7, 10, 0, 1 kurang 0, 10. Berarti ayah bekerja dan perjalanan pulangnya itu adalah 10 jam 30 menit. Wow, lama juga ya, pasti capek ayahnya tuh ya. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani berdasarkan tabel berikut. Tentukan lamanya masing-masing kegiatan tersebut. Kalau ini tadi kan dari pukul 5 sampai 5.30, mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah itu 30 menit. Nah, sekarang sarapan. Berarti waktu selesai kita kurang dengan waktu mulai. Nah, sama seperti tadi pukul 6 dikurang 5.30. 00 bisa nggak dikurang 30? Tidak bisa Bu, berarti pinjam 1 jam di sini kita ubah menjadi 60. Jadi ini sisa pukul 5 jadinya ya. Pukul 5.60 kita kurang pukul 5.30. Jadi 0 kurang 0, 0. 6 kurang 3, 3. 5 kurang 5, 0. Berarti lamanya sarapan adalah 30 menit. Perjalanan ke sekolah 6.30 dikurang 6.10. Kita kurangkan 0 kurang 0, 0. 3 kurang 1, 2. Ya, 6 kurang 6, 0. Berarti lama perjalanan ke sekolah adalah 20 menit. Selanjutnya, nih, sampai di sekolah bermain dengan teman. 06.55 dikurang 06.30. Nah, di sini kita kurangkan ya. Di sini 06.30. Dikurangkan 5 kurang 0, 5 kurang 0, 5. 5 kurang 3, 2. 6 kurang 6, 0. Berarti lamanya bermain sampai di sekolah dan bermain adalah 25 menit. Selanjutnya belajar di sekolah sampai dengan 12.30 ya. Dari pukul 7 sampai 12.30. Nah, 30 dikurang 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 0, 3. 2 dikurang 7 nggak bisa. Jadi pakai 12. Jadi 12 dikurang 7 adalah 5. Jadi belajar di sekolah adalah pukul 5 lewat 30 menit. Selanjutnya pukul 13 perjalanan pulang ya, pukul 13 dikurang 12.30. Nah, ini memakan waktu 30 menit. Merapikan pakaian, berganti pakaian dan makan siang 30 menit ini ya. Nah, ini istirahat siang. Nah, kita kurangkan ininya 15.30 dikurang 13.30, 2 jam. Mandi sore 15.45 kurang 30, 15.30,
15 menit. Berangkat ke tempat kursus musik 16 dikurang 15 45 15 menit. Kursus musik 17.30 kurang 16.00. Nah, jadi 1 jam 30 menit. 17.45 perjalanan pulang ke rumah ya. Dikurang 17.30 15 menit. Istirahat sambil nonton televisi pukul 18 sampai 17.45 dikurang 17.45 berarti 15 menit. Mengulang pelajaran dan mengerjakan PR 20.30 sampai 18 dikurang 18 berarti berapa? 2 jam 30 menit. Tidur malam nah pukul 5 pagi ya, 20.30 ini 9 malam, setengah 10 ya. Nah, tinggal kita hitung berapa. Yang jelas itu adalah ini kita ubah dulu jadi ya kita harus lihat ini, lihat apa namanya? Jamnya begitu ya. Nah, tapi kita hitung manual aja deh. Di sini jadi 60. Berarti ini 30, ini jadi pukul 4 ya. Jadi 20 ke 4 itu adalah kita hitung itu ada 8 jam. Berarti 8 jam 30 menit. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran 3 hari ini. Semoga dapat melancarkan semakin paham dengan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.